Salah satu kisah perjuangan Tariq bin Ziyad yang paling terkenal di Andalusia adalah peristiwa heroik yang dilakukan Tariq, membakar kapal-kapal yang dia dan pasukannya gunakan untuk menyeberangi Selat Laut Gibraltar. Kemudian Tariq berkata, "Lautan terbentang di belakangmu, musuh ada di depanmu, dan tidak ada jalan yang aman untukmu selain pedang." Kisah ini sangat populer di masyarakat, tetapi tampaknya, kita mungkin belum pernah mendengarnya. Faktanya telah dilemahkan oleh para sejarawan. Di antara yang mengungkapkan kisah itu adalah Dr. Raghib Ashirjani. Di bagian selanjutnya, kami mengutip pendapatnya tentang validitas cerita. Menurut Raghib Ashirjani, kisah ini masih menjadi debat di kalangan sejarawan. Ada yang mengatakan bahwa memang benar terjadi dan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa cerita ini tidak benar. Alasannya adalah, pertama, tidak ada riwayat yang syahih mengenai peristiwa ini. Umat Islam yang memiliki keistimewaan dengan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang meneliti tentang periwayatan, menimbang bahwa seorang periwayat haruslah orang-orang yang terpercaya. Dan tidak ada seorang pun yang terpercaya dari kalangan umat Islam yang meriwayatkan kisah ini. Kisah ini diriwayatkan dari riwayat orang-orang Eropa yang menulis tentang peristiwa Perang Sidonia atau Perang Lembah Barbat. Kedua, kebijakan pembakaran kapal ini harus dengan izin atau koordinasi dengan para pembesar kerajaan Umayyah, seperti Amir Afrika Utara, Musa bin Nusyair atau Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, karena merekalah yang mengizinkan Tariq berangkat ke Andalusia. Atau pasti ada kabar bahwa Musa bin Nusyair dan Khalifah meminta penjelasan mengapa Tariq melakukan hal yang dapat membahayakan belasan ribu nyawa kaum muslimin. Atau juga ada koordinasi dengan para ulama untuk menimbang mafsadat dan madaratnya. Semua catatan sejarah yang mengatakan Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapalnya tidak menyebutkan semua pertimbangan di atas. Tentu saja hal ini mendatangkan keraguan, sebagaimana kita ketahui di kisah sebelumnya bahwa Tariq bin Ziyad selalu berkoordinasi dengan Musa bin Nusyair dalam kebijakan yang dia lakukan. Ketiga, sumber-sumber Eropa memainkan peran penting dalam menyebarkan cerita ini. Kenapa begitu? Karena logika mereka tidak dapat dipahami, bagaimana mungkin 100.000 tentara Kristen Visigoth di negara dan tanah mereka benar-benar mengetahui medan perang, dikalahkan oleh sekelompok kecil tentara asing yang hanya terdiri dari puluhan ribu tentara. Cerita ini berkembang karena anggapan bahwa pasukan muslimin tidak punya pilihan selain tenggelam di laut atau mati di medan perang. Demikianlah penafsiran orang-orang Nasrani Eropa, dan pemahaman mereka ini bisa dimaklumi karena mereka tidak mengetahui janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 249. Keempat, tidak pernah tercatat dalam sejarah peperangan umat Islam merasa kecut berhadapan dengan musuh-musuhnya sehingga mereka butuh motivasi tambahan dengan membakar kapal-kapal mereka. Kaum muslimin berangkat berperang dengan tujuan utama kemenangan atau syahid di jalan Allah. Ketiga, sumber-sumber Eropa memainkan peran penting dalam menyebarkan cerita ini. Kenapa begitu? Karena logika mereka tidak dapat dipahami, bagaimana mungkin 100.000 tentara Kristen Visigoth di negara dan tanah mereka benar-benar mengetahui medan perang, dikalahkan oleh sekelompok kecil tentara asing yang hanya terdiri dari puluhan ribu tentara.
Cerita ini berkembang karena anggapan bahwa pasukan muslimin tidak punya pilihan selain tenggelam di laut atau mati di medan perang. Demikianlah penafsiran orang-orang Nasrani Eropa, dan pemahaman mereka ini bisa dimaklumi karena mereka tidak mengetahui janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 249, keempat, tidak pernah tercatat dalam sejarah peperangan umat Islam merasa kecut berhadapan dengan musuh-musuhnya sehingga mereka butuh motivasi tambahan dengan membakar kapal-kapal mereka. Kaum muslimin berangkat berperang dengan tujuan utama kemenangan atau syahid di jalan Allah. Kelima, kekalahan dalam perang adalah sebuah kemungkinan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pasukan yang sedang berjihad mundur dengan dalih bisa bergabung dengan pasukan lain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka, mundur, di waktu itu, kecuali berbelok untuk sisat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran Surat Al-Anfal 15-16. Jadi Allah Ta'ala memberi peluang pasukan Islam untuk mundur apabila mereka sudah pasti melihat kekalahan dan merugikan umat Islam lainnya, dengan syarat hal itu sebagai strategi perang atau bergabung untuk menambah jumlah pasukan lainnya. Kebijakan membakar kapal adalah keputusan yang membahayakan pasukan, merugikan kaum muslimin, dan bertentangan dengan syariat. Fikih seperti ini sangat diragukan terjadi pada seseorang yang diangkat menjadi panglima perang semisal Tariq bin Ziyad. Keenam, sebagaimana disebutkan Ibnu Adzari dalam Al-Bayan Al-Maghrib 2, 6, dan Al-Himyari dalam Al-Raud Al-Emyutar Hal 35, tidak semua kapal yang membawa pasukan Islam menyeberang ke Andalusia milik Tariq bin Ziyad. Ada beberapa di antaranya milik dari Raja Julian. Julian adalah salah seorang yang tidak senang dengan kekuasaan Roderick yang zalim. Dengan demikian, Tariq harus mengembalikan kapal-kapal yang ia pinjam bukan malah membakarnya. Dari poin-poin di atas, Ragib As-Sirjani menyimpulkan bahwa peristiwa pembakaran kapal ini adalah kisah fiktif yang sengaja dibuat untuk menafikan kekuatan keimanan pasukan Islam dan pertolongan yang Allah berikan dengan kesabaran mereka. Wallahu a'lam bishawab.